Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar imla bersama-sama. Imla bersama-sama agar kita terbiasa menulis bahasa Arab ya. Karena nanti ke depan kita walaupun toh kita nanti masuk di madrasah aliyah ataupun pondok itu sangat membutuhkan imla ya. Jadi kita harus benar-benar menguasai imla. Kemudian kalaupun nanti kita masuk di SMP negeri ya, ataupun kita masuk di sekolah-sekolah yang sifatnya negeri gitu, kita tetap belajar imla gitu. Karena kita nggak akan lepas dengan yang namanya tulisan bahasa Arab. Karena pendidikan agama Islam pasti tidak akan terlepas dengan tulisan bahasa Arab dan bahasa Arabnya itu sendiri. Maka dari itu kita harus belajar bahasa Arab, termasuk cara menulisnya. Jadi bisa belajar bahasa Arab saja tidak cukup, akan tetapi kita harus belajar menulis, yakni kitabah ya, kitabatul lughatil arabiyah, tulisan bahasa Arab dengan imla. Imla ini apa Pak Yusuf? Imla ini adalah mendikte. Jadi gurunya itu mengucapkan kata-kata bahasa Arab, kemudian kalian menulisnya. Dulu kan kita sudah pernah ya tugas seperti itu. Dan tugasnya itu banyak yang salah Pak Yusuf cek kemarin. Jadi sampean belajar mulai dari sekarang ya, agar tidak banyak salah-salah lagi gitu. Jadi kita akan bisa jika terbiasa. Simak baik-baik video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tak marbutoh dan tak maftuhah. Oke, yang pertama tak marbutoh. Tak marbutoh ini tidak akan terletak di tengah ataupun di depan, tapi dia di akhir kata. Oke, beginilah contoh dari huruf tak marbutoh jika tersambung dari huruf sebelumnya, dan ini jika terpisah dari huruf sebelumnya. Oke, beginilah hurufnya, huruf tak marbutoh. Kemudian contoh tulisan. Contoh tulisannya yang pertama yang tersambung. Kitabatun. Oke, baik. Kemudian yang kedua contoh jika terpisah. Tilmizatun. Sebelumnya huruf za, maka ini terpisah. Ini contoh dari tak marbutoh jika tulisannya terpisah. Maka bisa kita lihat di sini penggunaan tak marbutoh. Jika sebelumnya huruf hidup, maka kita bisa menentukan bahwa ini menggunakan huruf tak marbutoh. Selanjutnya tak maftuhah atau tak taknis. Oke, kaidahnya ada 3. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu jika setelah huruf alif. Contohnya muslimatun. Oke, bisa kita lihat di sini sebelum huruf ta itu ada huruf alif atau alif mati, maka kita bisa menggunakan ta maftuhah. Kemudian yang kedua, jika ta ini setelah sukun atau setelah huruf mati. Contohnya mautun. Sebelum ta ada huruf waw mati, maka kita menggunakan ta maftuhah. Kemudian ketiga, jika taknya berharokat sukun, contohnya katabats. Kita bisa lihat di sini juga bahwa tak yang mati atau tak di belakang mati, tak berharokat sukun, maka kita bisa menggunakan huruf tak maftuhah. Nah, beginilah penggunaan huruf tak maftuhah. Kemudian di luar kaidah
yang sudah dijelaskan sebelumnya ada pengecualian. Nah, inilah pengecualian di luar kaidah yang mana penggunaan huruf ta ini sebelumnya sesuai kaidah ta maftuhah, namun di sini kita menggunakan ta marbutoh. Di sini ada beberapa kata yang menjadi pengecualian. Sebelum ta kita temukan di sini adalah huruf alif, tapi tidak menggunakan ta maftuhah sesuai kaidah yang dijelaskan sebelumnya. Namun kita menggunakan huruf ta marbutoh. Oke, yang pertama kata zakatun, yang kedua sholatun, yang ketiga najatun, yang keempat mimhatun, yang selanjutnya hayatun, selanjutnya kodotun, kemudian kata selanjutnya adalah konatun. Selanjutnya yaitu manatun. Mungkin bisa kita hafal huruf-huruf yang menjadi pengecualian di luar kaidah yang sudah dijelaskan pada sebelumnya yang tadi. Kemudian ada juga kata mibrotun, ada kotatun. Baik, bisa kita lihat di sini, ini adalah kata-kata yang menjadi pengecualian di luar kaidah yang sudah dijelaskan. Tugas yang pertama, perhatikan ya. Silakan disiapkan kertasnya. Silakan disiapkan kertas dan buku tulisnya, kemudian kalian tulis. Kemudian kalian tulis di kertas, yang kemudian difotokan, nanti dikirim di Google Classroom dari link yang Pak Yusuf kirimkan, atau sampai bisa langsung cek di kelas Google Classroom bahasa Arabnya ya, untuk kelas 5 SD Inovatif Asia Kedung Waru. Tugas nomor 1, Pak Yusuf akan dikte, kalian akan menugaskan imla kepada kalian. Nomor 1, muslimatun. Pak Yusuf ulang, muslimatun. Ya, Pak Yusuf ulang lagi, muslimatun. Nomor 2, mu'minatun. Sekali lagi, mu'minatun. Sekarang nomor 3, kitabatun. Kitabatun. Besok ulang, kitabatun. Sudah, sekarang nomor 4, mistorotun. Besok ulang, mistorotun. Besok ulang lagi, mistorotun. Sekarang nomor 5, konatun. Konatun. Besok ulang lagi, konatun. Ya, cukup tugasnya sampai nomor 5 saja ya. Jadi nanti langsung difotokan di Google Classroom. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa absen dulu di video YouTube ini. Setelah itu langsung kalian kirimkan tulisan kalian tadi di Google Classroom.
Ya, jika ada kesulitan bisa dikirim ke WhatsApp. Barakallahu fiikum, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.